Jamaah yang dimuliakan Allah, mengawali pertemuan kita dalam majlis ilmu ini, marilah senantiasa kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala, Allah yang menghidupkan kita, Allah yang mematikan kita, dan Allah yang akan membangkitkan kita nanti di yaumil akhir. Mudah-mudahan Allah akan bangkitkan kita nanti bersama hamba-hamba Allah yang Allah ridha. Amin. Salawat dan salam Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Marilah sama-sama kita sanjungkan keharibaan junjungan alam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita beserta keluarga mendapat syafaat dari beliau kelak di akhir. Amin Allahumma amin. Jamaah yang berbahagia, pada kesempatan yang berbahagia ini, marilah kita membincangkan sebuah hadis Nabi yang cukup panjang, diceritakan dari Wahab bin Munabbih. Dia berkata, Allah Subhanahu wa taala telah memerintahkan iblis untuk mendatangi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Untuk apa disuruh datang? Untuk menjawab beberapa pertanyaan yang akan diajukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian iblis datang bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berwujud orang tua. Jadi macam manusia dia datang berwujud orang tua lah, pakai tongkat. Lalu terjadi dialog. Faqala lahu, Nabi bertanya kepada dia, Man anta? Man anta, engkau siapa? Qala ana iblis, aku adalah iblis. Sedikit saya tambahkan, iblis ini namanya setelah dilaknat oleh Allah. Dulu sebelum dia engkar pada Allah, namanya Izazil. Izazil itu sebelum dia durhaka lah. Ribuan tahun iblis itu tunduk patuh kepada Allah, tapi gara-gara sifat sombong, merasa lebih mulia, itu membuat dia engkar pada Allah. Faqala limadza ji'ta, Nabi tanya, kenapa engkau datang? Apa hal? Itulah lebih kurang. Faqala, maka iblis menjawab, faqala innallaha amarani an atika wa ujibuka an kulli ma tas'ulni. Kata iblis, Allah memerintahkan aku untuk datang kepadamu dan menjawab apa yang ingin engkau tanyakan padaku. Jadi jawab iblis, aku datang memang Allah suruh. Mana tahu kau nak tanya, tanyalah, aku boleh jawab. Maka faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, ya mal'un. Ya mal'un ini sebuah panggilan yang kurang bagus, yang terkutuk. Ya mal'un. Jadi kadang-kadang kita orang Melayu kita kan mal'un budak ni. Sebenarnya tak boleh. Kita kan selalu cakap tu kan, betul-betul mal'un punya kawan. Mal'un tu artinya terkutuk, kawan terkutuk. Ya. Kam a'da'uka min ummati, wahai iblis terkutuk, ada berapa kelompok musuh-musuhmu dari umatku. Ingat, kalau dia musuh iblis, berarti orang ini baik, hamba Allah. Tapi kalau dia sahabat iblis, kalau dia teman iblis, berarti dia musuh Allah. Itu senang. Jadi ditanya, berapa orang musuh-musuhmu?
Mudah-mudahan kita termasuklah musuh iblis, ya, bukan sahabatnya, musuh. Qala khamsata asar. Oh, banyak juga ni. Ada 15 sahabat musuh iblis. Mudah-mudahan salah satu kita masuklah. Awaluhum anta. Pertama sekali musuh aku tu, kata iblis, engkau lah, Nabi Muhammad. Musuh iblis pertama sekali, ya. Yang kedua, wasani imamun adil. Imam yang adil, maksudnya pemimpin. Ini pemimpin di sini luas makna dia. Ya, dalam sebuah hadis dikatakan kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun ar-ra'iyati. Setiap kamu itu pemimpin dan kamu akan ditanya tentang apa yang engkau pimpin. Contoh, pengurusi masjid itu pemimpin. Nanti Allah akan tanya dia bagaimana cara dia memanage masjid. Kita suami pun kena tanya bagaimana cara kita memimpin isteri. Seorang ayah, kita seorang ayah ditanya juga bagaimana cara kita memimpin anak. Tidak ada satu pun yang terlepas dari pertanyaan Allah. Jadi jangan anggap jadi pemimpin ini senang. Tidak, berat tanggung jawabnya. Nanti di akhirat, kalau di dunia baru berlomba orang jadi pemimpin di dunia, tapi di akhirat nanti baru tahu tanggung jawabnya itu berat. Di mana anak nanti menuntut, isteri menuntut kita, banyaklah, ya. Imamun adil artinya imam yang tidak, pemimpin yang tidak melakukan kezaliman, bukan ego. Wasalis, yang ketiga, ghina mutawadi'. Yang ketiga, orang kaya yang tawaduk, rendah hati, pemurah. Jadi maaf ya, kan banyak juga orang sombong. Karena dia kaya dia sombong, ada banyak. Kalau dia kaya sombong itu cerita lain lah. Itu bukan musuh iblis. Orang kaya itu rendah hati. Saya di mana-mana syarahan saya sampaikan itu. Di mana ada seorang ulama bermimpi, di mana dalam mimpinya dikatakan kepada orang alim itu, engkau pergi cari si fulan ibnu fulan, sampaikan salam aku, kata Nabi pada orang alim itu, bahawa dia ahli surga. Pagi-pagi orang alim itu bangun. Ini mimpi betul ke atau mimpi kebetulan? Suruh cari orang ini, si fulan ibnu fulan. Besoknya mimpi lagi, mimpi yang sama, suruh cari orang ini, namanya Sianu bin Sianu. Besoknya mimpi lagi, 3 hari berturut-turut, ya, orang alim itu mimpi Rasulullah, suruh cari orang itu. Akhirnya bertemu, akhirnya orang alim ini ke Mekah untuk melaksanakan ibadah umrah. Dia cuba tanya sana, tanya sini, banyak orang tak kenal. Tanya, ada satu orang yang kenal. Kata orang ini, kalau dialah orangnya, si fulan ibnu fulan ni, saya rasa tak payahlah tuan nak tengok dia. Dia bukan orang baik sangat. Orang kampung banyak benci dengan dia tu. Kadang-kadang kita begitu. Kita suka menghukum orang zahirnya. Kita tengok luaran, kita tak tengok dalaman. Ya. Kata ulama ni, tak apa, aku nak jumpa dia juga. Akhirnya diantarkanlah ke sebuah kampung yang jauh. Dalam bayangan orang alim ni apa? Orang yang akan ditemuinya itu mestilah janggutnya lebat, wajah bercahaya,
lebih alim dari dia. Sebab Nabi mengatakan dia ahli surga. Tentu orang alim sangat ni. Tapi bila dia lihat orangnya, macam tak bergaya. Betul ke dia ni? Betul, orang selamba je. Ditanya sama orang alim ni, betul ke awak nama ini, nama ini, nama ini? Betul? Kenapa? Tuan cari saya. Tuan orang alim cari saya, kenapa? Saya ni bukan orang baik sangat. Saya 3 hari berturut-turut mimpi Rasulullah SAW suruh menyampaikan salam kepada awak, pada engkau yang mengatakan bahawa engkau ahli surga. Apa kata orang itu? Janganlah, kalau bahasa kita jangan bedek lah. Jangan gurau lah. Takkan aku ahli surga. Aku ni bukan orang baik sangat. Tahulah siapa aku. Tak. Sampai orang alim itu mengatakan apa? Demi Allah, aku baru saja umrah. Aku baru saja datang dari tanah haram. Takkan bohong. Karena orang alim bersumpah, dia percaya. Dia letak tangan, dia cakap apa? Aku yang banyak salah ni pun, aku yang banyak dosa ni pun, ternyata Allah sayang dengan aku. Masih dia masukkan aku ke surga. Timbul kesadaran dia. Kata orang alim ni, marilah kita ke Masjidil Haram. Biar aku mandi dululah. Mandi dia. Lalu orang tu bertanya, orang alim tu bertanya, sebelum kita berangkat aku nak tanya dulu, apa amalan kau spesial? Tak ada, biasa-biasa aja amalan aku. Aku bukan orang baik sangat, tidak. Aku orang jahat. Itu aja dia bilang. Tak, kalau tak ada amalan spesial tak mungkin lah sampai Nabi 3 hari berturut-turut menyatakan engkau ahli surga. Itu pun aku tak tahu. Aku pun heran. Aku bukan orang baik. Berapa kali aku cakap aku bukan orang baik sangat. Cuma kau ingat-ingat, apa amalan kau? Lalu dia bercakaplah, demi Allah aku pernah bersumpah, sebelah rumah aku, tetangga aku ada janda punya anak, ibu tunggal kan? Dia ada beberapa anak, dia miskin. Aku berjanji depan Allah, demi Allah aku akan potong gaji aku, setengah dari gaji aku akan aku berikan kepada janda ni, supaya dia tidak melakukan perkara-perkara maksiat, supaya dia senang nak besarkan anak dia. Aku penuhi keperluannya demi Allah, aku bersumpah. Maka orang alim mengatakan, itulah amalan engkau yang membuat masuk surga. Apa yang kita faham di sini? Salat itu amalan bagus, betul. Tapi itu hablum minallah, hubungan kita dengan Allah. Puasa itu hablum minallah, hubungan kita dengan Allah bagus. Coba kita ingat beberapa sarahan agama, kalau kita dengarkan apa? Kalau orang kubur tu boleh bangkit, dia cakap apa? Dia nak bersedekah. Tengok, dia nak bersedekah. Ketika Nabi Musa AS bertanya dengan Allah, apa amalan yang engkau suka ya Allah? Ternyata sedekah juga. Jadi jemaah yang berbahagia, orang kaya yang rendah hati, yang pemurah, itu sangat mudah masuk surga. Jadi kita menolong orang yang susah, menolong anak yatim, itu sangat mudah mendatangkan rahmat Allah di situ. Karena kita masuk surga karena rahmat Allah, itu masalah. Ya. Jadi salah satu musuh iblis itu apa? Ghina mutawadhi', orang kaya yang rendah hati, tak sombong. Ada juga, kita banyaklah jumpa kawan
masa miskin, masa susah, ya kan? Baik, jumpa sehello. Sekadar kaya tegur pun susah. Ada. Selanjutnya warabi'. Yang keempat, musuh iblis siapa? Tajirus sadiq, pedagang yang jujur. Pedagang yang jujur. Tidak makan timbangan, tidak mencurang-curangi. Kalau tengok kan ada pedagang yang kadang-kadang tipu sana tipu sini, tak. Jadi pedagang yang jujur. Kadang-kadang ada orang taklik. Jadi begini, dia haji tau, haji. Berapa harga baju ni contohlah, dia cakap $50, kurang sikit boleh lah, kita tawar lah, 35 boleh. Haji cakap apa? Tak ada untung lah, $1 pun tak ada untung. Kalau 35, $1 tak untung. Memanglah $1 tak untung, tapi $10 untung. Itu kan taklid, ya kan? Dia gunakan bahasa taklid. Kalau awak beli 35, saya jual 35, $1 pun saya tak ada untung. Memanglah $1 tak untung, tapi $10, itu kadang-kadang tipu macam itu pun ada juga model begitu. Jadi musuh iblis itu selanjutnya apa? Pedagang yang jujur. Wal khamis alimul mutakhasy', orang alim yang khusyuk. Orang alim artinya ulama lah, yang tenang pembawaannya, khusyuk, tak kalang kabut. Maaf, kadang saya minta maaf lah. Ada kadang-kadang kita jumpa orang alim, bila kita tanya dia marah, ada juga terbangsa marah. Saya satu contoh. Ada orang di kedai kopi, kebetulan dia memang, saya anggap dia orang alim lah. Ini yang tanya ni pun tak betul juga lah. Dia cakap apa? Awak kan selalu kat masjid, awak kan imam kat masjid, pimpin orang sembahyang. Saya nak tanya boleh? Apa hal? Apa nak tanya? Sembahyang itu apa? Sembahyang mana? Dia ini bual kedai kopi. Awak sembahyang mana? Kata. Meradang Pak Imam. Awak tanya dia betul-betul, jangan buat darah tinggi naik. Jawab, saya nak jelaskan. Ini pertanyaan mestinya tidak muncul. Kenapa tidak muncul? Karena tak perlu. Sebab apa tak perlu saya katakan? Akan mengundang masalah, kecuali orang tu faham. Ada. Awak sembahyang pandai, tahu tak sembahyang mana? Sembahyang mana? Itu aja saya kata. Jadi saya nak jelaskan malam ini biar faham. Pahami dulu. Pertama, sembahyang itu digunakan dalam bahasa Indonesia dulu, bukan bahasa Melayu. Bahasa Melayu kan di Indonesia juga tu. Indonesia sebelum masuknya ajaran Islam, itu agama dulu Hindu kebanyakan. Nah, sembah, biasalah sembah. Dia dua kalimat itu. Sebenarnya bukan sembahyang, bukan. Sembahyang. Sembahyang. Yang itu adalah sebutan Tuhan. Yang itu artinya apa? Dalam bahasa Sanskrit, yang wujud, yang ada wujud tapi tak nampak. Itulah yang. Jadi yang itu artinya dia wujud tapi tak nampak. Itu yang disembah dia. Lalu Wali Songo, para ulama terdahulu, dia tidak keras sangat menyampaikan dakwah, dia pelan-pelan
maka digunakanlah kata sembah yang, maksudnya menyembah yang wujud tapi tak nampak. Siapa? Allah. Itu pertama itu. Jadi artinya itu sembah artinya menyembah, yang artinya yang wujud tapi tak nampak. Maka itulah Allah. Begitu, aslinya begitu. Teman kita orang Melayu Indonesia itu kan shortcut banyak, sembahyang, ada selesai. Jadi sembahyang dia, aslinya bukan sembahyang, sembah yang. Jadi kalau dalam agama Hindu ada istilah yang widi atau Tuhan widi kan gitu. Kita karena ajaran Islam itu dulu bersama masuk, jangan terlalu betul kan, pelan-pelan lah masuknya tu. Kan kebanyakan dari India belakang dulu, Indonesia itu Hindu. Itu. Jadi kalau kita faham, kita boleh jawab. Tapi kadang-kadang itu tak muncul. Soalan itu tak muncul. Nah, jadi kalau kita pemarah, kita jadi orang alim, mestilah rendah hati, tidak pemarah, sifatnya sederhana sekali, tidak minta dihormati betul, tidak minta dihargai, tidak minta dicium tangan, tidak. Orang tak hormat tak apa, yang penting Allah hormat. Orang tak cium tangan tak apa, jangan diharap sangat. Selanjutnya wasadis yang keenam, mukminun nasih, yaitu orang mukmin yang suka memberikan nasihat. Wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Orang yang tak merugi itu siapa? Orang yang suka memberikan nasihat dalam perkara kebenaran. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Bertolong-tolongan kamu dalam perkara kebaikan. Jadi salah satu musuh iblis itu siapa? Orang mukmin yang suka memberi nasihat. Tapi jujur saya katakan, kadang tidak semua orang boleh terima nasihat. Tak semua. Itu penyakit. Walaupun orang masjid, walaupun orangnya dah solat, bila kita nasihat kadang-kadang meradang. Ada, banyak kita jumpa. Mestinya saya sendiri kadang dinasihati orang, saya terima. Kalau memang nasihatnya bagus. Saya teringat Khalifah Umar ketika diangkat jadi khalifah, pemimpin, 3 hari dia tak keluar rumah. 3 hari. Dia risau nak teruskan ke tidak jadi pemimpin ini. Sehingga orang bertanya, ya Khalifah, engkau dah jadi pemimpin, kenapa tak keluar rumah? Apa kata orang? Kata Khalifah, aku takut keluar. Kenapa? Habis semua orang takut dengan aku. Semua orang gerun dengan aku. Sehingga kalau aku salah, mana tahu kalau aku salah, tak ada orang berani tegur aku. Itu yang aku risau sekarang ni. Siapa yang berani tegur aku? Maka muncul satu laki-laki dengan pedang di tangan. Ya Khalifah Umar, kalau engkau salah, pedang ini yang meluruskan kau nanti. Lalu Umar panggil laki-laki itu, dia peluk. Alhamdulillah. Itu baru betul. Cuba kalau kita, Pak Imam, kalau salah ni pelampang nanti, kau tak mengamuk. Kan? Kalau sempatlah kita, Imam, salah aja pelampang nanti. Oh, kita pun keluar silat, mak kilau, keluar semua. Maaf, itu perbedaan orang sombong dengan orang tawaduk. Orang tawaduk rendah hati, kalau dinasihati dia merenung. Jadi dia renung betul. Tapi orang sombong, kalau dinasihati dia marah. Dan dia cari jalan, dia cari alasan nak benarkan diri dia. Itulah orang sombong.
Fasabi yang kedelapan, mukminun rahimul qalbi, orang beriman yang hatinya penyayang, baik. Tengok orang susah dia bantu, tengok anak yatim dia santuni. Naik bas, nampaknya orang tua berdiri, dia tegak. Inilah salah satu musuh iblis. Orang beriman punya rasa kasih sayang dalam hatinya. Yang kesembilan, taibu sabitun alat taubah. Yang kesembilan yaitu yang kedelapan, orang yang bertaubat dan tetap pada taubatnya itu. Jemaah berbahagia, selalu saya sampaikan, untuk masuk kita ni, untuk masuk surga, tak ada jalan lain kecuali harus melalui pintu taubat. Tubu ilallahi taubatan nasuha. Taubatlah kamu pada Allah dengan sebenar-benar taubat. Dan salah satu doa yang sangat dianjurkan kita baca pada sujud terakhir, dianjurkan salah satu, dia 3 doa tu, sujud terakhir itu. Pertama, Allahumma inni as'aluka husnul khatimah. Yang pertama, Allahumma inni as'aluka husnul khatimah. Ya Allah, anugerahkanlah aku akhir hidup husnul khatimah. Yang kedua, Allahumma rzuqni taubatan nasuha qabla al-maut. Allahumma rzuqni taubatan nasuha qabla al-maut. Ya Allah, berilah aku rezeki, yaitu dengan bertaubat sebelum ajalku sampai. Yang ketiga, ya muqallibal qulub sabit qalbi ala dinik. Ada yang menambah wa ta'atik, boleh. Salah satu doa kita apa yang tak boleh lupa? Allahumma rzuqni taubatan nasuha qabla al-maut. Orang ulama sangat menganjurkan itu doa dibaca pada sujud terakhir. Allahumma rzuqni taubatan nasuha qabla al-maut. Ya Allah, beri. Ya. Macam mana? Macam mana? Terus? Ya, boleh, tapi dalam hati. Dalam hati boleh. Ya, tak boleh dilafazkan. Dalam hati boleh. Jadi kalau kita berdoa bahasa Melayu dalam keadaan solat, selagi tidak dilafazkan boleh. Dalam hati boleh. Maknanya kita nak cakap Arab mungkin doanya lupa. Ya. Contohnya, Allahumma inni as'aluka husnul khatimah. Mungkin tak tahu, cukup dalam hati, ya Allah, anugerahkan aku akhir hidup yang husnul khatimah. Boleh? Boleh. Orang yang bertaubat dan menjaga taubatnya. Yang kesembilan, mutawarri'un anil haram. Ini musuh iblis itu apa? Orang yang menjaga dirinya dari makan sumber yang haram. Jemaah yang berbahagia, cuba perhatikan Al-Quran surah Al-Baqarah 172. Al-Baqarah 172. Di ujung ayat itu disebutkan in kuntum iyyahu ta'budun. In kuntum iyyahu ta'budun. Sekiranya, kata Allah, seandainya, kata Allah, engkau betul-betul nak beribadah padaku. Itulah. Ada 2 syarat. Kalau 2 ni kita jaga, insya-Allah kita akan menjadi ahli ibadah. Pertama, makanlah rezeki yang baik-baik yang Allah sudah
berikan. Jangan sampai makan sumber yang haram. Orang kalau dah makan sumber yang haram, baik haram zatnya maupun haram sifatnya. Apa kata Nabi? Nabata minasuti min haram fannaru auladi. Setiap daging yang tumbuh dari yang haram, maka neraka lebih baik buat dirinya. Artinya apa? Bila kita memakan sumber yang haram, duit judi ke, duit tipu ke, duit riba ke, kita makan ayam, ayamnya halal, zatnya halal, cuma sumbernya haram. Itu akan mematikan hidayah, mematikan iman. Nah, ketika sumber yang haram itu masuk terus, maka dia sudah berat sekali mengamalkan amalan surga. Karena kita boleh beramal karena rahmat Allah. Bila yang haram masuk, kita lari dari rahmat Allah. Tapi kalau dia amalan neraka, dia cepat buat. Dia suka buat. Tapi amalan surga, bersedekah, dia tak buat. Tapi dia boleh belanja kawan, kedai kopi, makanlah kenyang-kenyang, $100 bayar, chicken lah $100 boleh bayar. Dia boleh bayar. Kasih kawan makan. Tapi nak kasih anak yatim $10, ini ustaz punya hal lah, bukan aku punya hal. Tolak dengan ustaz dah bagus. Nak tolong orang miskin, siapa suruh dia miskin? Artinya apa? Orang kalau sudah selalu makan yang haram, maka dia sulit untuk buat baik, beribadah. Itu kata Nabi, nabata min haram fannaru aulabi. Setiap daging yang tumbuh dari yang haram, neraka lebih baik buat dirinya. Bahkan di zaman Rasulullah sendiri, ada seorang laki-laki, rambutnya sudah berdebu, kusut masai, muka dah letih, jalan jauh, depan Kaabah berdoa, Ya Rab, Ya Rab, Ya Rab, Ya Allah, Ya Allah. Apa kata Nabi? Wa malbasul haram wa ghuziya fil haram fa anna yustajaba. Yang dia pakai itu baju itu sumber haram. Dalam perutnya banyak makanan haram. Fannaru fa anna yustajaba. Bagaimana Allah nak kabulkan doa dia? Kalau kita sudah makan sumber yang haram, doa kita Allah tak kabul. Wal asr, yang ke-10, mukminun yudimu ala taharah, iaitu orang mukmin yang selalu menjaga wudu, selalu bersuci. Orang mukmin yang selalu bersuci, jaga wudu, jemaah. Kalau kita keluar rumah berwudu, yakinlah keselamatan akan terjaga. Kalau kita tidur berwudu, yakinlah seluruh ilmu-ilmu yang jahat itu tak akan mengena kepada kita. Keselamatan tetap ada. Itu jaminan orang yang berwudu. Makanya kita dianjurkan mau tidur berwudu. Saya pengalaman seringlah berapa kali tidur tak berwudu, malam kena kacau. Ya. Malam ada je, biasalah. Indonesia ni tahu sendirilah. Kadang ada je kacau. Berapa kali dah. Tapi kalau saya berwudu, insya-Allah tidur pulas. Kadang-kadang terlemak kan, macam paling kepenat, langsung bam tidur. Jadi selagi kita tidur berwudu, nanti kalau jemaah bilang macam mana nak berwudu Ustaz, kejap lagi orang rumah pegang. Yang penting diawali wudu. Soal orang rumah pegang nanti, ya kan? Kalau kita
berangkat kerja, kita beruduk, insya-Allah dalam keadaan suci. Itu maksud saya. Orang mukmin yang batal. Sekali itu. Kalau itu sama dengan umrah nanti, ya kan, ambil uduk batal, sentuh batal. Bila nak umrah, bila nak tawaf, tidak diawali. Sudah diawali uduk saja. Kalau gitu bila nak tidur masih beruduk terus kita nanti. Yang ke-11 wal hadi wajah asar mu'minun kasirun sadaqah. Selanjutnya iaitu musuh iblis apa? Orang mukmin yang banyak sedekah. Jamaah yang berbahagia, dalam kitab Wasiatul Mustafa Nabi mengatakan apa? Wasaqiyyu, orang yang pemurah itu qaribu minallah, dia sangat dekat, qaribu minar rahmah, dia dekat dengan rahmat Allah. Qaribu minal jannah, dia dekat dengan surga. Qaribu minan nas, dia dekat dengan manusia. Ba'id minan nar, jauh dari neraka. Orang yang pemurah, yang suka bersedekah, memang dekat dengan rahmat Allah. Dekat dengan surga, dekat dengan manusia. Saya teringat, kalau ada orang kaya tak suka sedekah, rugi. Saya teringat kisah Abdurrahman bin Auf. Itu kan orang kaya Madinah. Siapa yang tak kenal dia? Orang kaya Madinah, punya kurma banyak, ya kan? Sampai sekarang. Satu hari Nabi bersabdalah, bercakaplah dalam majlis. Apa kata Nabi? Sesungguhnya orang kaya itu akan masuk surga belakangan. Orang miskin masuk dulu, baru orang kaya. Jadi orang kaya akan masuk surga belakangan. Maka Abdurrahman bin Auf berfikir, ini tak boleh jadi. Walaupun masuk surga tapi belakangan, tak bolehlah. Akhirnya apa? Dia kepingin jadi orang miskin. Ada tak orang kaya kepingin jadi orang miskin? Ingin, dia nakkan miskin. Siapa? Abdurrahman bin Auf. Nak masuk surga. Akhirnya apa? Dia beli kurma busuk. Semua kurma busuk itu dia beli dia dengan harga yang mahal. Harga kurma baik, tapi sebenarnya kurma busuk dia beli. Apalagi orang jual lah. Benda busuk kan, orang jual lah. Daripada dibuang, semua dibeli. Maksud Abraham bin Auf ni, bila aku dah beli kurma busuk, aku jual balik, tentu tak laku. Bila tak laku, aku bankrupt lah. Bila bankrupt, aku miskin lah. Bila miskin, cepatlah masuk surga. Pemikiran dia begitu. Itu dia, Abraham bin Auf. Tapi apa yang terjadi? Setelah semua kurma busuk dibeli, dia adalah stok dia banyak dah. Dijual memang tak laku. Tiba-tiba di negeri Yaman ada satu penyakit, yang penyakit itu tak ada obatnya kecuali kurma busuk. Maka Raja Yaman perintahkan ulu balangnya suruh cari kurma busuk. Borong berapa ada, harga semahal macam mana pun beli. Cari-cari yang ada jual cuma Abdurrahman bin Auf. Akhirnya kurma busuknya diborong oleh Raja Yaman dengan harga yang tinggi. Kaya juga lagi dia. Itu. Jadi kadang-kadang kita heran, ya kan? Jadi ada orang, memang kalau Allah dah takdir yang kaya, kaya dia. Dia usaha tu, nak jadi orang miskin, tetap kaya dia. Jadi orang, salah satu musuh iblis siapa?
orang yang rajin bersedekah. Selanjutnya yang ke-12, wasani asyara mu'minun hasanul khuluq, orang ma'annas, yaitu orang mukmin yang akhlaknya baik, ramah, santun. Kita tengok sekarang ni, terutama anak-anak muda lah, kurang adab sekarang saya tengok. Betul. Kadang cakap dengan orang tua tu macam tak ada berlapik atau Melayu. Dulu saya ingat lagi, kalau mak panggil kita, bapak panggil kita kena lembut. Ahmad, saya pak. Ahmad, saya sekarang. Ahmad, lenguh itu. Ya kan? Bapak tahu apa? Bapak tahu apa? Sekarang anak sekarang. Ini zaman canggih pak. Bukan zaman bapak dulu. Dia boleh cakap gitu. Ya? Orang mukmin yang beradab, santun dengan orang tua, salam, jumpa, walaupun dah tahu dia tu pasti Islam tak, dah bersongkok haji, bagilah salam. Assalamualaikum pakcik, salam. Selanjutnya wasalis asar yang ke-13, mu'minun yanfa'un nas, orang beriman yang bermanfaat buat orang lain. Dia macam, kalau boleh lah saya katakan, ini saya merantau cukup banyak tempat. Nanti kalau saya cerita, saya orang tak percaya. Dulu dari Indonesia saya naik sampan layar. Di mana saya tersadai? Di Muar sana, di Kesang. Saya ingat lagi sejarah perantauan. Sungai Kesang, Muar, Sungai Rambai, Melaka tu kan. Apa dulu saya tu, keliling saya dulu. Ilmu yang saya pegang satu dalam perantauan. Ada hadis Nabi mengatakan apa? Kalau boleh ini kita amalkan, selamatlah. Al-Muslim kama salin nahli. Orang Islam itu bagaikan lebah. Itu dia. Orang Islam itu bagaikan lebah. Apa? Lebah itu yang dimakannya bukan sembarang tempat. Dia sari pati makanan. Ya kan? Lebah tak ada makan lontong pagi ke, tak ada lah. Nak makan nasi lemak, tak ada. Tak sembarang makanan. Dia makan sari pati makanan. Artinya apa? Kita orang Islam mesti makan benda-benda baik, halalan thayyibah, halal baik, pilihan. Kedua, lebah itu yang dikeluarkan yang madu dan jadi obat. Artinya apa? Kita orang Islam, cakap kita ini jadi obat buat orang lain. Bukan menyakitkan, tidak, menyenangkan orang. Kadang ada kita bercakap, aku kalau dia dah cakap sakit aku, itu ada kan? Tak. Orang Islam kalau dia bercakap menyenangkan orang dan dia jadi obat. Lebah itu apa? Tidak ada ranting patah kalau dia hinggap. Di mana lebah hinggap? Ranting patah tak ada. Artinya apa? Di mana pun kita pergi, di mana pun kita duduk, di mana pun kita tinggal, tak ada orang susah karena kita. Itulah ilmu lebah. Tapi lebah hati-hati, jangan kacau dia. Dia tak kacau orang. Dia tak kacau orang. Tapi bila dia kena kacau, sekali layar tu bentang, surut kata berpantang. Engkau tikam 1000 panah, engkau tebar 1000 fitnah, pantang ku mundur setapak tanah. Itu lebah. Itu lebah. Itu. Itu orang Islam itu melaksana lebah hidup. Jangan macam laba-laba. Tahu laba-laba? Nyuruh dapat mangsa, sapu sikit. Ya kan? Tuh.
Wa Rabi'u Ashar yang ke-14, hamilul Quran yudimu ala tilawah, orang yang selalu baca Quran, orang yang paham Quran dan selalu baca Quran. Kita jujurlah, kita bukan tak tahu satu huruf dari ayat Quran kita baca 10 pahala dia. Alif lam mim, alif 10, lam 10, mim 10. Bayangkan, kalau kita baca satu surah satu hari, berapa huruf, berapa pahala dapat? Pertanyaannya, berapa banyak kita baca Quran satu hari? Ya kan? Itu terakhir. Wal khamis ashar qa'im bil lail wan nas niyam. Yang ke-15, orang yang selalu bangun tengah malam, yakni untuk tahajud, sedangkan orang lain tidur. Itulah musuh iblis. Kalau sudah jadi musuh iblis, maka kita adalah hamba Allah. Lalu ditanya lagi, summa, kemudian qala Nabi sallallahu, Nabi bersabda alaihi salam, wa man rufaqauka min ummati, siapa pula sahabat engkau? Ini musuh engkau 15, sahabat engkau berapa? Dia jawab 10. InsyaAllah lah. Oh ya, Senin depan kita cuti, kena sudah masuk Tasu'a, ada puasa Tasu'a. InsyaAllah kita jumpa Senin itu lagi lah, Senin depan kita cuti insyaAllah. Dan baru kita sambung hadis ini. A'udzubillahi minasyaitonir